Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Ibu Dr. Gigi Nurtami PhD. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bidang Transformasi Digital Kreatif dan Sumber Daya Manusia Menko Perekonomian, sudah tidak ada ya. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat Akademik tadi juga sudah hadir pagi hari, Prof. Budi Wiweko, Bapak Dirjen Pemerintah Desa Dr. Nanteslo Ode Ahmad P. Bolombo, APMSI, yang sekarang menjadi salah satu narasumber kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami juga menyampaikan salam hormat kepada Bapak Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Profesor Agung Waluyo SK MSc PhD, Bapak, dan Bapak Direktur Kemahasiswaan kita, Bapak Munir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian dari seluruh pelosok Nusantara. Saya sudah bersama dengan Bapak-Bapak hebat di depan ini untuk menyelenggarakan talk show dalam rangkaian program Festival Pengmas UI 2024 yang diselenggarakan setiap tahun. Dan ini talk show-nya bertemakan mewujudkan pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan dan kepulauan kecil melalui pengabdian masyarakat dengan pendekatan quintuple helix. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai talk show kita ini dengan tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara yang tadi sudah disebutkan namanya. Bapak-bapak sekalian, izinkan saya memandu acara ini. Kita punya waktu sekitar 45 menit saja. Dan 45 menit itu kita bagi 5, sehingga kira-kira begitu 7 menit untuk masing-masing bapak-bapak mempresentasikan atau menyampaikan gagasan-gagasan tentang tema tadi. Dan kita akan mulai dengan pembicara pertama. Mohon izin Bapak Dr. Laode Ahmad Pidana Bolombo, mohon maaf Pak. Beliau sekarang sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira dalam sekitar 5-7 menit Bapak sampaikan ide-ide besar sehingga kita semua termotivasi untuk membangun sebuah model kolaborasi dalam pengabdian masyarakat. Kami akan senang sekali 5 menit ini Bapak sampaikan ide-ide tersebut. Mari kita beri tepuk tangan untuk pembicara yang pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini kalau 5 menit, Bu Warek, baru pantun udah habis nih. Saya langsung saja, saya awali dengan pantun ya. Karena saya takjub dengan fashion Bu Warek nih dengan jajaran. Jadi ala Betawi gitu. Siang hari minum jus nangka. Begitu dingin dan segar rasanya. Kalau bukan kita semua, siapa lagi yang membangun Indonesia? Pertama-tama menjadi kehormatan bagi kami, Kemendagri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, bisa hadir di forum intelektual di kampus kita yang kita banggakan, Universitas Indonesia. Walaupun kami juga menjadi bagian dari keluarga besar UI di sini. Teman-teman dari para akademisi yang saya hormati, Bu Warek ya, dengan seluruh jajaran Sivitas Akademika UI, Pak Kepala Bapeda, Belu, kemudian saudara saya dari Bank NTT, kemudian dari Wakatobi. Ini mudah-mudahan panitia tidak salah memilih ya. Karena yang hadir di sini 2 provinsi ini Bu moderator, NTT dan Sultra. Beliau Pak Rahman juga dari Sultra. Dari Pak Kades di Wakatobi juga begitu, saya juga kebetulan lahir dan besar di sana. Bu Warek, kami ke sini sebetulnya ini melaksanakan perintah Ibu Saras. Ini Bu Saras ini salah satu mitra kami, Bu Warek, yang sering berdiskusi beberapa hal terkait dengan kebijakan penataan desa di Republik ini.
Dan tentu dengan dukungan dari Sivitas Akademika termasuk UI khususnya, kami sangat senang dan berbangga hati. Langsung saja, saya kira hari ini dalam rangka penguatan pengabdian masyarakat, UI sangat luar biasa menginisiasi forum yang demikian, pengabdian masyarakat. Dengan melibatkan Quintuple Helix, saya kira ini sesuatu kemajuan pencapaian luar biasa. Kami langsung saja karena waktunya singkat. Jadi kami yang di sini ini punya peran masing-masing. Dari sisi akademisi, dari dunia usaha, kemudian dari pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Kemudian teman-teman dari pemerintahan desa, ekosistem pemerintahan desa. Lalu, apa kira-kira yang menjadi persoalan di sana? Apa aksesibilitasnya kah? Apa infrastrukturnya kah? Apa persoalan ini? Nah, pemerintah tentu dia menciptakan sebagai regulator. Dia menyiapkan regulasi. Nah, dalam perspektif regulasi, kami sering berdiskusi bahwa tidak ada kebijakan regulasi yang tanpa konsep. Mungkin sering mendengar bahwa kalau menyusun peraturan perundang-undangan itu ada naskah akademiknya. Walaupun dalam proses pembahasannya kadang-kadang bisa melewati sebuah proses politik kalau pada level undang-undang. Begitu juga derivasinya. Nah, ini yang kami ingatkan bahwa tidak ada konsep, tidak ada kebijakan yang tanpa konsep, yang tidak statistik base. Makanya itu asalnya dari para akademisi, para ilmuwan, para intelektual. Kemudian untuk mengetahui sebagai sebuah kinerja kebijakan, sebagai lingkungan kebijakan, kita evaluasi. Apakah pada saat perencanaan kebijakan itu kah? Apa pada saat implementasinya kah? Atau mungkin implementornya yang salah gitu. Nah, di sini ada bukan salah, maksudnya itu yang perlu diperbaiki. Nah, ini yang saya kira perlu kita dengarkan nanti teman-teman dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa, juga dari dunia usaha. Sehingga kami sebagai desainer kebijakan bisa melihat di mana sebetulnya persoalan dalam perspektif sebuah kinerja kebijakan itu. Kalau kita melihat temanya sangat luar biasa, sebagai informasi saja bahwa hari ini tuh kita punya 1952 desa di wilayah pulau-pulau terluar. Kita punya pulau-pulau kecil dan terluar itu ada 111. Ada yang berpenghuni atau berpenduduk, ada yang tidak. Tentu yang akan kita perhatikan, tidak cuma hanya yang berpenduduk, yang tidak berpenduduk juga mungkin menjadi bisa potensi. Kalau goals besarnya akan menjadi poros maritim dunia. Pertanyaan berikutnya adalah, sejauh mana kita meriset itu? Teman-teman mohon izin, para akademisi kami butuhkan gitu dengan statistik yang memadai. Sehingga desain kebijakan kita betul-betul implementatif. Kita akan mulai dari mana? Supaya nanti konstruksinya betul-betul memadai tadi. Soal infrastruktur misalnya, apa persoalannya? Kalau pemerintah tidak mampu sendiri, resource-nya ada dunia usaha. Begitu juga yang dibutuhkan oleh teman-teman desa, daerah itu apa? Jadi harus kompatibel gitu. Kami butuh yang ini dulu gitu. Ya. Pemerintah sudah mencanangkan pada skup nasional misalnya, program prioritas nasional itu penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, transformasi digital gitu. Nah, kalau kita langsung daratkan misalnya ke desa atau ke pulau-pulau kecil dan terluar misalnya, ini kan belum tentu aplikatif gitu. Kita pastikan misalnya transformasi digital. Di pulau terkecil, pulau terluar itu, atau di desa itu, apakah ada jaringan internet? Apakah di sana itu ada frekuensi? Jangan sampai misalnya dari perspektif modulasi, kita menggunakan FM di pusat, di daerah itu, di desa menggunakan AM, bahkan SW. Sehingga gelombangnya nggak ketemu, frekuensinya nggak ketemu. Nah, ini yang perlu kita padu padankan. Sekali lagi bahwa pentahelix, ya, quintuple helix ini harus kita lakukan. Ini bukan semua jargon biasa. Sehingga masing-masing memahami porsinya dan tugasnya untuk negara, untuk bangsa ini. Jadi jangan hanya pemerintah saja. Pemerintah resursnya juga terbatas sebagai desainer kebijakan tadi. Nah, sehingga kita butuhkan kolaborasi, kita butuhkan sinergi. Dan ini harus betul-betul aplikatif. Nggak bisa sendiri pemerintah sampai dengan di pemerintah desa, nggak bisa. Contoh kecil penanganan stunting, dia nggak bisa equal dengan pemerintah daerah. Dia cukup misalnya didukung pemerintah desa. Bagaimana penanganan stunting hari ini? Setiap desa kalau bisa sudah mulai zero stunting baru. The new stunting tidak ada lagi. Kalau sekarang kita buka prevalensi ya, pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi misalnya. Nah, di tingkat desa, bagaimana penanganan stunting yang zero new stunting? Bagaimana nanti soal inflasi misalnya, kita pastikan kalau inflasi pada level kabupaten, kota, misalnya, nah kalau di tingkat desa, memastikan kebutuhan pokok masyarakat setiap keluarga. Kita mulai melakukan pemetaan. Nah, pemetaan saya kira akademisi punya ilmu yang ekspor. Kita mengenal namanya drone participatory mapping. Jadi bagaimana memetakan potensi desa, potensi daerah. Ini tentu mendapatkan data yang presisi. Data desa yang presisi ini penting, di atas akurat. Nah, kalau kita punya data yang presisi, saya kira ini bagus.
Nah, sehingga kita bisa tahu di mana setiap keluarga yang membutuhkan sembako, membutuhkan cabai, membutuhkan beras, membutuhkan telur, daging, yang kira-kira dibutuhkan untuk misalnya penanganan stunting, begitu juga kemiskinan ekstrim, begitu juga peningkatan investasi, penanganan UMKM dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi perlu curhatan yang seperti ini saya kira, sehingga kami akan memulai dari mana, apa yang harus kita perbaiki. Jangan kita datang seperti hari ini menangani pulau-pulau terluar, kawasan perbatasan, kita sudah punya regulasi. Ada Undang-Undang 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. Dengan semua derivasinya sampai dengan ada Kepres tentang penanganan pulau terluar tadi. Kemudian kita punya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pertanyaan berikutnya adalah ketika dia akan apply, apakah semua itu implementatif? Apakah sudah kebijakan ini sudah harmoni? Sama dengan ketika kita membulatkan konsepsi, ketika menyusun itu. Para pakar akademisi sudah menyiapkan, ini loh konsepnya, ini loh desainnya. Tapi ketika kita dalam proses politik, bisa saja itu mengalami proses-proses komunikasi politik, sehingga menghadirkan produk politik yang kita kenal perundang-undangan dan semua derivasinya itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Dari sisi perencanaan regulasinya juga harus harmoni. Prakteknya, implementasinya juga tidak boleh ada ego sektoral. Ini kan kami Kementerian A, ini kan kami pemerintah A. Di daerah juga demikian. Kami Bapeda, kami Dinas A, B, C, dan seterusnya. Begitu lagi di desa. Dispute-nya itu luar biasa deviasinya. Nah, ini yang saya kira penting kami dalam perspektif intelektual, ini loh dikasih tahu, begini loh Pak, kalau sudah semakin jauh, kata ilmuwan bilang, standar deviasi itu terukur, kata ilmu fisika gitu. Kalau dia sudah melewati standar deviasi pada derajat tertentu, pasti potensi biasnya makin jauh. Nah, saya kira kami duduk di sini bersama adalah sebuah wadah kita untuk bersinergi, untuk berkolaborasi. Jadi jangan misalnya, Bapak di pemerintah pusat enak aja bikin kebijakan. Enggak, kami harus dengar juga mereka. Bapak tahu nggak wilayah pesisir bagaimana, pulau-pulau terluar seperti apa? Nah, sekarang apa sih yang harus kita kembangkan di sana? Bagaimana soal kewenangan kelembagaan, baik di pusat dan daerah? Bagaimana pembinaan dan pengawasan termasuk pemerintah desa, apa yang harus kita lakukan? Contoh, kondisi kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa hari ini itu tentu tidak semua memadai. Bu Warek, kita punya 75.265 desa. Yang tadi kami kemukakan di awal, punya 1.952 desa di wilayah terluar atau pulau-pulau kecil. Kita bayangkan menangani 75.000 itu seperti apa? Atau yang 1.952 tadi? Atau 222 kecamatan. Nah, saya kira butuh energi yang tidak sedikit. Nah, untuk itu kita butuhkan konsep kembali, kita butuhkan redesign kembali seperti apa. Kami lebih kepada kalau kita evaluasi kebijakannya, lalu kira-kira dalam perspektif kelembagaannya kita akan tingkatkan kapasitas aparatur desa, pengurus kelembagaan desa yang saat ini existing, Kemendagri sedang membangun itu. 2 tahun terakhir, kurang lebih 63.000 desa kita tingkatkan kompetensinya. Tentu ada secara tematik, bagaimana mereka mengelola keuangan desa, bagaimana mereka mengembangkan UMKM, bagaimana mereka merencanakan pembangunan desa, menyusun RKPDes, APBDes, ya saya kira itu bagian dari upaya-upaya kita dalam rangka membangun kapasitas level pemerintahan desa tadi. Nah, kalau desanya maju, Indonesia pasti maju. Desanya maju, daerah pasti maju. Desa maju, daerah maju, Indonesia maju. Kami sering menyampaikan bahwa kalau desa itu seperti lilin, Bu Warek. Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Jadi kalau kira-kira 1.952 lilin menyala di wilayah terluar pulau-pulau kecil itu, maka menyalalah daerah itu. Kalau 75.265 desa lilinnya menyala se-Indonesia, bercahayalah bangsa kita. Nah, ini harus menjaga lilinnya ini gitu. Kalau lilin katanya ada batasnya, nanti kalau sudah habis lilinnya mati gitu. Ya, ini tidak boleh mati. Karena desa itu udah menjadi muara yang harus kita lakukan. Goals dari apa yang diciptakan oleh bangsa ini, negara ini, itu adanya di desa dan kelurahan. Warga kita dimanapun kita tinggal, mau di Jakarta, Bandung, tetap di desa dan kelurahan. Jakarta nggak punya desa, semuanya kelurahan. Aceh nggak punya kelurahan, semuanya desa. Tapi di sanalah warganya itu bertinggal dan di sana itu dia menjalankan kehidupan tadi. Nah, sekali lagi, karena waktunya sebelum dikode, saya kira itu saja dulu yang ingin saya sampaikan, bahwa kolaborasi Kota Pelik sesuai dengan masing-masing segmen kita pada dimensi akademisi, pada dimensi dunia usaha, pada dimensi pemerintahan pusat, daerah dan desa, termasuk mungkin
kalangan media dan komunitas masyarakat. Ini menjadi penting, harus bersinergi dari sisi perencanaan sampai dengan implementasinya. Bahkan kita melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap desain-desain, praktek-praktek kebijakan maupun praktek kehidupan masyarakat yang ada. Saya kira itu Ibu, mohon maaf kalau terlalu panjang karena memang laki-laki sukanya yang panjang. Saya akhiri itu dulu mungkin, mohon maaf lebih dan kurangnya. Walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Luar biasa. Ini makan siang dengan menunya rendang. Luar biasa. Presentasinya nendang gitu kan ya. Singkat tetapi memang itu yang kami harapkan Pak, ajakan untuk melibatkan akademisi ya, membangun Indonesia bersama dari tingkat yang paling kecil, desa. Kalau di Jakarta tidak ada desa, tadi adanya kelurahan, tapi di seluruh pelosok desa. Dan pembicara kita yang kedua, langsung saja turun ke bawah lagi. Jadi kita dari atas nih Pak, sampai ke titik tertentu. Saya senang juga nanti ada pembicaranya dari kalangan akademisi. Kami panggilkan pembicara kedua, Bapak Dirjen, terima kasih sekali lagi. Saya mencatat-catat banyak, mudah-mudahan kita juga bisa membuat acara ini menjadi berkelanjutan, bukan hanya di siang hari ini saja. Khusus seminar untuk Pak Dirjen, mudah-mudahan bisa disiapkan juga ya Pak Dirjen, karena harus diuraikan semua tuh Pak tadi, apa-apa yang sudah disampaikan. Pembicara yang kedua adalah Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu, Bapak Rene Bere Baria ST. Kepada Bapak kami persilahkan, tambah semangat Pak siang hari ini. Bapak Ibu mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Bere, Bapeda Belu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu moderator. Baik, Bu Pak Direktur dan seluruh sivitas akademik UI, Bapak Dirjen dan teman-teman dari Kementerian Lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih sekali lagi atas undangannya buat kami dari Kabupaten Belu untuk bisa berbicara di forum yang begitu terhormat ini di Universitas Indonesia. Baik, saya tidak berpanjang kata lagi, ini waktunya cukup singkat untuk saya harus bercerita tentang Kabupaten Belu. Ya, mungkin ada yang belum datang ke sana, ada yang sudah datang, tetapi mungkin saya perlu sedikit memberikan gambaran terkait dengan pembangunan di kawasan perbatasan di Kabupaten Belu. Kami Kabupaten Belu ini kami berbatasan dengan negara Timor Leste. Negara Timor Leste, kami punya 12 kecamatan dan 69 desa plus 12 kelurahan. Nah, dari sekian banyak itu ada 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Artinya dia ada di garis batas. Dan ada 27 desa yang juga ada di garis batas dengan Timor Leste. Nah, kalau bicara pembangunan di perbatasan, kami ini karena di perbatasan ini banyak kepentingan yang ada di sana, termasuk ada kepentingan dari pemerintah pusat. Nah, kalau dalam konsep pembangunannya pemerintah pusat, itu acuan besarnya adalah Perpres 179 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah pembangunan di perbatasan di Provinsi NTT. Nah, kalau bicara Perpres 179, maka kami seperti apa? Membangunnya itu kita membangun di garis batas. Ada 12 kecamatan tadi, ada 7 kecamatan yang merupakan kecamatan perbatasan, ada 3 kecamatan dalam ibu kota kabupaten yang merupakan kecamatan pusat kawasan strategis nasional, ada 1 kecamatan yang menjadi kecamatan transit menghubungkan antara Timor Leste dengan enklave Oekusi, karena dia Timor Leste punya enklave namanya Oekusi, distrik Oekusi. Dan ada 1 kecamatan yang non status Pak Dirjen. Ini yang kadang-kadang 1 kecamatan ini mereka rasa seperti anak tiri. Ya. Padahal Bu Warek itu kalau dengan topografi kami dan Timor Leste yang berbukit-bukit, itu ini kecamatan sangat terdampak. Misalnya sederhananya kalau ada roaming dia ya kena karena berbatasannya cuma 1 desa.
karena dia tidak ada yang menyenggol ke perbatasan, dia tidak dianggap sebagai kecamatan perbatasan. Nah ini yang kadang-kadang saya sering di forum-forum nasional saya sering protes, karena nanti kalau diundang camat-camat perbatasan hanya satu yang tinggal dari 12, yang 11-nya ikut ke Jakarta, yang satunya tinggal. Dia rasanya seperti kami belum merdeka gitu loh, Bu. Ya, ini dalam konsepsi pemerintah pusat. Sekali lagi, begitu kita bicara tentang Belu, dilihat dari kepentingan pemerintah pusat, karena itu adalah batas negara, maka semua kepentingan itu mengarahnya kepada pertahanan keamanan. Walaupun itu ada banyak-banyak cerita di belakang, tetapi saya yakin dan percaya bahwa itu sudah ada. Salah satu contoh kebijakan yang diambil di sana adalah kita membangun yang namanya jalan sabuk perbatasan. Jalan sabuk perbatasan itu dia membentang dari pantai utara sampai di pantai selatan Pulau Timor, membatasi Timor Barat dengan Timor Leste, yang dulu itu adalah provinsi Timor Timur. Nah, jalan sabuk yang sudah dibangun begitu, kalau memang itu hanya untuk kepentingan pertahanan keamanan, ini seolah menjadi orang di sana melihatnya seperti satu monumen besar yang ada di situ, tapi tidak ada daya ungkitnya terhadap perekonomian di daerah. Karena hanya ada jalan sepanjang 8 meter, sepanjang garis batas, tetapi masyarakat melihatnya ini apa begitu. Sehingga ini yang Pak Dirjen sekali lagi berharapnya, karena kita ini daerah 3T, walaupun ini mau keluar nih Pak Dirjen, mau keluar dari daerah tertinggalnya mau keluar, tapi yang terluar sama terdepannya kami masih tetap ada, karena itu geopolitik sama geografi tidak bisa dihilangkan. Sedangkan yang tertinggalnya mungkin kami siap-siap untuk mau keluar ini. Tadi saya sempat bicara sama Bu Sekjen di sana bahwa memang SK Menteri yang baru itu kemungkinan besar kami juga akan keluar dari sana. Sehingga memang kalau kita mau membangun Belu, kita membangun perbatasan, misalnya tadi ada jalan sabuk yang begitu besar, kalau tidak lagi kita bangun jalan-jalan sirip yang menghubungkan ke jalan-jalan sabuk merah tadi, ya itu tadi masyarakat hanya melihat ini sebagai barang yang aneh gitu loh. Ada barang besar, ada barang yang begitu mewah 8 meter, tapi kok kita cuma bisa nonton gitu loh. Tapi kalau kita hubungkan, mungkin itu bisa menjadi poros-poros untuk pembangunan ekonomi. Itu yang kita harapkan. Nah, itu dari saya secara singkat menggambarkan dari sisinya pemerintah pusat. Sedangkan kalau kami di pemerintah kabupaten, kami membangun perbatasan, itu adalah kami membangun Belu. Semuanya kita bangun. Kita tidak membangun di garis batas, tapi kami membangun Belu secara keseluruhan. Baik dari infrastruktur, pembangunan manusia, maupun pembangunan ekonominya. Nah kebetulan Pak Bupati yang sekarang ini, dia juga alumni dari UI, Bu Warek. Bapak Dr. Agus Taulin, dia subspesialis penyakit hati dan saluran cerna, beliau ambil subspesialisnya di UI, di FKUI. Sehingga memang kami sedikit berfokus kepada pembangunan sumber daya manusia, terutama di bidang kesehatan. Nah, angka stunting kami Pak Dirjen memang kalau menurut data yang kami punya, data EPP GBM, itu kami sekarang posisinya di 11,1%. Dengan angka absolutnya sekitar 1.984 anak yang masih stunting. Tapi kalau dibandingkan dengan data SKI dan SSGI, itu cukup tinggi disparitasnya. Saya bingung Bu Arek, ini saya punya data BNBA yang saya ukur per orangnya, dibandingkan terhadap angka sensus yang sensusnya ternyata tinggi. Saya kalau ada angka sensus, saya mau intervensinya, Kepala Bapeda mau intervensi program, ini mana nih orangnya? Objeknya tidak ada, karena ini hasil survei. Sedangkan saya punya angka hasil survei, hasil sensus yang by name by address saya punya. Ini contoh untuk stunting saja, Bu ini. Sehingga memang pembangunan di perbatasan kami urus sumber daya manusia, kita bicara infrastruktur, kita bicara juga pembangunan ekonomi. Ekonomi kebetulan Kabupaten Belu itu juga ditetapkan sebagai salah satu kawasan food estate. Tahun ini ada SK dari kementerian yang baru, kita dapat alokasi sekitar 1.000 hektar lagi, sehingga kita bisa alokasi untuk food estate yang bisa untuk membangun. Terima kasih pada Bank NTT yang selama ini juga bersama-sama kami. Sudah membina petani, nelayan, dan lain-lain, termasuk dari UI pun sudah pernah sampai ke Belu untuk sama teman-teman untuk UMKM dari nelayan yang ada di daerah pesisir. Nah, ini mungkin beberapa hal yang ini nanti mungkin bisa berkembang di
diskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu saya tambahkan, tetapi kurang lebihnya Kabupaten Belu kita membangun perbatasan itu kami bangun seperti yang lain kami membangun. Tetapi yang membedakan itu bahwa kami itu ada yang harus bisa dibandingkan. Ini contoh paling sederhana, saya izin lagi sedikit. Misalnya Timor Leste pada saat dia pertama kali baru merdeka, dia kebijakan besarnya dia membuat listrik di seluruh desa. Nah, di Belu kalau listriknya tidak menyala di perbatasan, ini sangat berbahaya karena akan selalu dibandingkan dengan di sebelah. Puji Tuhan sampai sekarang Kabupaten Belu semua sudah desa berlistrik, tetapi dusun yang banyak yang belum berlistrik. Sehingga ini memang sekali lagi ini di luar kewenangan kami, pemerintah kabupaten, ini ada di pemerintah pusat, karena kepentingan urusan energi itu ada di pemerintah pusat, sehingga kami tidak bisa. Kami hanya bisa menyajikan data. Ini loh dusun-dusun yang belum berlistrik, itu yang harus memutuskan adalah teman-teman dari Kementerian SDM. Sehingga perbandingan itu akan selalu ada. Begitu juga misalnya harga beras. Kalau ada timpang akan langsung ketahuan, ada harga gula. Karena memang Timor Leste dia kebijakannya masih ada, kadang-kadang masih ada bebas pajak. Sehingga harga sembako, gula, beras itu kadang-kadang mereka masih ada di bawah. Dan itu masyarakat di batasan langsung ada efeknya buat mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal lain nanti bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih sekali Bapak Rene Bere Baris ST. Bapak Ibu, dengan kolaborasi kita tadi sudah bersama dengan pemerintah, dan memang ada unsur lain dalam Quintuple Helix, yaitu juga para supporter dana gitu ya Pak ya. Dan kita sekarang beralih dulu kepada narasumber kita yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan. Beliau adalah Kepala Subdivisi Kredit P3 KAP di di Bank NTT ya Pak ya. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. Demikian ya Pak ya. Bapak Julian Aston Bonaparte Mesa, Sarjana Teknik. Dan waktu kita berikan kepada beliau, Bapak Ibu, jadi ada 5 unsur: pemerintah, kemudian pemangku pelaksana kreativitas masyarakat atau pemilih kebudayaan ya Pak ya, kemudian akademisi dan juga pemangku sumber dana. Dan ini kita akan dengarkan apa yang sudah dilakukan sinergitas terhadap daerah begitu. Dan kebetulan memang tidak satu tempat nih ya, tapi paling tidak memang pengalamannya bisa memberikan inspirasi juga kepada kita. Baik, silahkan Pak Julian Aston, waktunya sama. Bapak Ibu, kembali kita beri semangat tepuk tangan yang meriah kepada Pak Aston Bonaparte Mesa, Sarjana Teknik. Baik, selamat siang. Terima kasih Ibu Moderator, yang terhormat Ibu Wakil Rektor Universitas Indonesia Bidang Riset dan juga Inovasi, Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia, Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, kemudian dari Bapak dari Kabupaten Belu, Bapeda Kabupaten Belu, dan juga para narasumber lain. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia, terkhususnya Ibu Wakil Rektor, kemudian Bapak Direktur Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah mengundang PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT untuk hadir dalam Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2024. Kami mohon maaf karena sebenarnya yang hadir adalah Bapak PLT Direktur Kredit, namun karena ada alasan tugas sehingga diwakilkan ke saya. Baik, berbicara terkait dengan pembangunan ekonomi dengan pendekatan Quintuple Helix, kami melihat bahwa elemen yang paling penting dalam Quintuple Helix ini adalah pengetahuan, di mana pengetahuan ini wajib atau perlu adanya kolaborasi atau kerjasama
baik dari sisi pemerintah, dari sisi universitas, dari sisi industri, dari sisi lingkungan dan juga sektor lainnya yang terlibat. Nah, Bank NTT ini kami ada di industri jasa keuangan. Kami mempunyai moto melayani lebih sungguh dengan salah satu misi kami adalah pelopor penggerak ekonomi rakyat. Jadi memang ketika sebuah perbankan menjalankan fungsi intermediasi bank, menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya dalam bentuk kredit, kami juga tidak hanya terfokus pada fungsi intermediasi, namun kami juga melakukan pembinaan, kami juga melakukan pendampingan. Nah, salah satu konsep atau salah satu program real yang telah kami lakukan Bank NTT di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pendampingan dan juga pembinaan kepada UMKM yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga berterima kasih karena di kesempatan ini tahun yang kedua, Universitas Indonesia juga merupakan salah satu mitra kami dalam melakukan kerjasama untuk mengembangkan kapasitas para petani kopi yang ada di Colol, Kabupaten Manggarai Timur. Dan memang sudah ada produk yang merupakan hasil kerjasama, yaitu kopi tuang. Nah, kopi tuang sendiri itu kalau dalam bahasa Manggarai Timur itu artinya adalah tuan, jadi kopi tuan gitu. Jadi ini merupakan salah satu pendampingan dan juga pembinaan bersama dengan Universitas Indonesia dalam mengembangkan dan juga meningkatkan kapasitas usaha dari para pelaku UMKM sendiri. Nah, bentuk-bentuk lain dari pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank NTT sendiri, kalau kami bekerja sama dengan pemerintah, mungkin kami lebih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi kita bergerak mulai dari level terbawah, yaitu dari desa. Banyak sekali desa yang sudah kami kerjasamakan melalui program kami di Bank NTT, yaitu adalah Festival Desa Binaan yang sudah kami mulai dari tahun 2021 sampai 2022 dan juga dilanjutkan sampai dengan 2023 dan 2024. Sudah ada 133 desa yang tersebar di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah menjadi binaan dari Bank NTT sendiri. Nah, bagaimana pemberdayaan desa ini kami lakukan, yaitu melalui badan usaha milik desa. Jadi badan usaha milik desa ini kami lakukan kerjasama, kita jadikan BUMDes itu sebagai agen digitalnya Bank NTT. Sehingga melalui agen digital Bank NTT ini mendekatkan masyarakat kepada akses untuk mengenal dan mengetahui terkait dengan industri jasa keuangan. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan yang tadi saya bilang dalam fungsi intermediasi adalah kami menyalurkan kredit. Jadi di dalam menyalurkan kredit tersendiri perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kredit ini adalah sifatnya kepercayaan. Kenapa kita harus memberikan kredit kepada para pelaku usaha? Tentunya ini juga menghindarkan masyarakat dari ketergantungan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Selain itu juga dengan memberikan kredit, kami mengharapkan bahwa para pelaku usaha atau UMKM ini mereka mempunyai karakter mandiri, sehingga tidak tergantung dengan pemerintah, tidak tergantung dengan apa yang diberikan kepada para UMKM selama ini. Kemudian beberapa hal yang ketiga yang kami lakukan Bank NTT adalah kami melakukan pendampingan UMKM. Nah, pendampingan UMKM ini salah satunya yang tadi telah saya sampaikan bahwa melalui program kami yaitu Festival Desa Binaan dan juga program Peduli UMKM. Peduli UMKM ini ada pendampingan di bidang digitalisasi, kemudian kualitas dan juga inovasi UMKM. Tentu ini akan menjawab metode atau pendekatan quintuple helix yang kita diskusikan pada saat ini. Di mana program Peduli UMKM ini ada meliputi bisnis sirkular, bisnis inklusif dan juga bisnis adaptif. Untuk bisnis sirkular sendiri itu bisnis yang berkaitan dengan pengolahan produk,
Kemudian bisnis inklusif itu bisnis yang memberikan nilai atau manfaat bagi para pelaku UMKM, dan juga bisnis adaptif, bisnis yang dapat melakukan inovasi pada produk dan jasa UMKM yang dihasilkan memiliki nilai beda. Kemudian lebih lanjut bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank NTT, kami melakukan pendampingan pelaku usaha. Pendampingan kepada pelaku usaha ini yang pertama adalah pelatihan dan sertifikasi. Jadi Bank NTT membuat pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM, baik itu proses sertifikasi BPOM, kemudian kami bekerja sama juga dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk pendaftaran merek, dan juga proses untuk pendaftaran EBT atau ekspresi budaya tradisional kepada seperti yang saya pakai ini adalah tenun, itu kalau didaftarkan di Kemenkumham adalah ekspresi budaya tradisional. Kemudian Haki, merek, dan juga PIRT bekerja sama dengan BPOM, Halal bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi kami bersama dengan pemerintah dan juga dengan stakeholder lainnya. Kemudian kami juga sebagai bank pelopor penggerak ekonomi masyarakat, kami juga membantu untuk memasarkan produk-produk UMKM binaan Bank NTT dengan mencari pasar dan juga target atau pembeli bagi pelaku UMKM. Realnya yang kami lakukan di Bank NTT adalah ketika ada rapat, ketika ada tamu atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank NTT, kami selalu menggunakan produk-produk binaan UMKM kami. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya rapat, mungkin snacknya mungkin ada kue dan lain-lain. Nah ini produk-produk yang kami gunakan di Bank NTT adalah produk-produk UMKM binaan Bank NTT. Baik itu panganan lokal maupun kuliner-kuliner yang memang merupakan binaan dari Bank NTT. Kemudian lebih lanjut kami melakukan pembiayaan. Pembiayaan ini tentunya seperti yang tadi disampaikan dalam sambutan keynote speech Bapak Staf Ahli Kemenko Perekonomian, bahwa pembiayaan ini mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Nah, di Bank NTT sendiri kami mempunyai pembiayaan yang memang sangat memudahkan para pelaku usaha UMKM dengan bunga yang murah, yaitu 0%, mereka tidak perlu membayar bunga, namun dengan persyaratan yang mudah dan juga proses pencairan kreditnya yang cepat. Bapak Ibu para pelaku usaha UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memperoleh akses permodalan dengan mudah. Tujuannya satu, untuk mereka bisa meningkatkan kapasitas usaha dan juga hasil akhirnya kita lihat bahwa UMKM ini bisa naik kelas dan juga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja penyampaian singkat. Jika ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan atau didiskusikan di momen yang berbahagia dan berharga ini, bisa kita sama-sama. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan. Bapak Julian Aston sudah memberikan satu situasi kita bersemangat karena memang dana-dana pemerintah biasanya tidak cukup ya Bapak Ibu para Pengmas. Kita butuh bantuan kolaborasi pendanaan agar apa-apa yang kita idealisasikan untuk melakukan kolaborasi quadruple helix terjadi begitu ya. Dan sebetulnya ada banyak pihak lain dan Bank NTT sudah diwakili oleh Bapak Julian Aston Bonaparte tadi sudah menyampaikan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita bicarakan. Tidak di ruang ini Pak, di ruang yang lain. Baik, kita akan masuk ke pembicara yang keempat. Ini harus agak cepat. Aktivis Pengmas kita Bapak Nurse Lauda Abdurrahman SKP MBA, sahabat saya. Beliau ini tebal sekali nih, paling tebal nih ya CV-nya, tidak perlu saya bacakan. Kalau di RPM sangat populer, yang suka memberikan motivasi kita untuk sama-sama melakukan pengabdian masyarakat. Bang Rahman, silahkan. Waktunya 3 menit saja untuk Bang Rahman, karena ini rumah Bang Rahman. Iya, terima kasih izin Bu R3, Pak Direktur, dan Bapak Ibu semuanya. Sederhana saja, yang PPT saya cuma satu saja. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat di booth
Direktorat Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan arahan dari Universitas Indonesia dan BUWR3, di mana kami diminta selalu untuk memikirkan konsep pemberdayaan masyarakat dan pengabdian UI itu tidak hit and run. Itu yang membedakan Universitas Indonesia dengan PTNBH yang lain, yang kita tidak hanya melakukan pengabdian masyarakat saja, tetapi kita diminta atau diberikan tantangan untuk berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya unsur. Dalam hal ini kita bisa hadirkan di sini dari Kemendagri sudah bisa hadir, kemudian dari Bapeda Kabupaten Belu, kemudian dari Wakatobi juga dan dari Bank NTT. Ini menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia dari kurun waktu 2020 sampai 2024 ini menunjukkan hasil yang begitu membanggakan. Artinya kami tidak ingin Pengmas UI itu hanya kegiatan hit and run, tapi bisa berdampak kepada masyarakat dan tentunya sesuai dengan paradigma dari Pengmas UI adalah SDGs, harus berkelanjutan. Itu yang terus digaungkan bahwa Pengmas UI itu harus berkelanjutan. Dan DPPM sebagai motor penggerak. Jadi UI memiliki banyak pakar-pakar dalam semua bidang ya, yang tadi kami menghubungkan antara pemerintah, daerah atau masyarakat dengan para akademisi ini. Jadi itu adalah tugas kami. Jadi contoh yang paling dekat dengan kita adalah kami hadirkan bapak-bapak dari pemerintah desa. Mereka meminta UI untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kami mendampingi UMKM-nya, lalu kemudian kalau kesehatannya kami fokusnya di stunting juga. Lalu kemudian juga tentu bukan hanya isu kesehatan dan UMKM, tapi juga lingkungan, isu lingkungan juga kami angkat. Dan Universitas Indonesia memiliki Parangtopo yang merupakan laboratorium untuk mengolah limbah yang kita sedang memiliki isu tentang lingkungannya pengolahan sampah. Parangtopo bisa mengolah sampah organik menjadi energi yang tentunya sebenarnya bisa direplikasi oleh pemerintah daerah yang bukan hanya pemerintah Kota Depok tentunya, tapi di daerah-daerah juga yang memang saat ini kita menghadapi isu climate change. Nah, Direktorat Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat kedepannya tentunya dengan rektor yang baru kami berharap bisa melanjutkan program-program yang memang sudah sustain di daerah, yang ini sudah hadir di perbatasan. Universitas Indonesia sudah hadir di perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste, dan Universitas Indonesia juga hadir di perbatasan terluar dan terdepan. Jadi Universitas Indonesia tidak hanya hadir di Jabodetabek, tapi juga hadir di perbatasan-perbatasan dan kepulauan yang nantinya ke depan mudah-mudahan skopnya lebih luas. Terima kasih Pak Laude yang sudah menjadi mitra kami, yang tentunya ke depan juga bisa bersinergi, yang nantinya juga kami bisa bersinergi dalam pendampingan desa yang disampaikan oleh Bapak bahwa harus ada rebranding tentang Posyandu, yang selama ini Posyandu hanya untuk pelayanan kesehatan, yang ke depan Posyandu tidak hanya pelayanan kesehatan tapi juga bisa pelayanan yang lainnya yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Dan Universitas Indonesia tentu sebagai soko guru bangsa bisa banyak berkontribusi untuk Indonesia ke depan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, demikian, saya tidak perlu memanjangkan lagi karena Pak Laude sudah demikian berjuangnya untuk di bawah arahan Bu Erek. Jadi UI menjadi soko guru Bu, dan mendampingi daerah-daerah. Kalau saya mengatakan bukan terluar dan terbelakang, tapi terluar terdepan. Jadi seharusnya memang yang paling kinclong dan glowing gitu ya Pak ya. Kan ada kompetitornya gitu, tetangga sebelah. Kita harus menunjukkan apa yang di pusat terjadi juga di wilayah yang terdepan itu gitu. Semangatnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Laude kita buat sesi-sesi berikutnya. Ada satu tamu kita lagi, kita beri kesempatan Bapak Kepala Desa HK. Ini luar biasa nih Kepala Desa jauh-jauh sekali ke sini. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu.
Dan siap-siap untuk menyampaikan satu pertanyaan dari audiens. Mari silahkan Pak Arifin dari Kepala Desa HK. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Wakil Rektor, Pak Dirjen, Kepala Bapeda dari Bank NTT, Saudara Rahman, serta Dirjen sama berbahagia. Dari tema umum ini saya coba bawa untuk melihat tentang desa saya ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah mengundang saya sekaligus dijadikan sebagai narasumber pada kesempatan ini, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi saya karena kami yang berada di desa yang berada di paling terujungnya Sulawesi Tenggara dan juga paling terujungnya Wakatobi bisa berada di tempat ini. Ada juga Pak Dirjen. Saya kira ini menjadi kesempatan yang menarik bagi saya untuk bisa memperkenalkan desa saya kepada beliau, menceritakan desa saya kepada beliau supaya sekurang-kurangnya juga menjadi bahan Pak Dirjen bahwa ada desa HK juga ternyata. Baiklah, saya ambil pada peningkatan potensi lokal desa HK. Tapi sebelum ke situ saya ingin bawa dulu kita bahwa di mana sebenarnya itu desa HK. Memang kalau kita lihat di dalam sebuah peta sangat susah untuk kita bisa temukan di mana itu desa HK. Tapi kalau kita lihat sepintas di dalam peta itu memang itu seperti sebuah titik yang berada di pertengahan antara 3 provinsi ya, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi NTT. Sehingga dengan Pak Kepala Bapeda ini kami bertetangga provinsi, Bu. Masuk di peta di Sulawesi Tenggara, kita itu kan berada di Kabupaten Wakatobi, di mana Wakatobi itu sebenarnya akronim dari nama Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Saya berada di Pulau Binongko, dan di Pulau Binongko juga itu saya berada di paling ujungnya. Sehingga orang yang datang ke Wakatobi harus berpikir 2 kali untuk bisa sampai di wilayah saya. Karena saya sampai di sini itu 3 hari ya. 4 jam saya menyeberang dari Binongko ke Wanci, kemudian dari Wanci 8 jam saya ke Kendari, kemudian dari Kendari sampai di Jakarta itu kurang lebih 2,5 jam. Jadi perjalanannya cukup panjang untuk bisa sampai di tempat ini. Pulaunya kecil dan desaku juga adalah desa yang paling kecil dengan jumlah penduduk juga yang paling kecil, hanya sekitar 700-an. Itulah desa HK. Sudah kecil pulaunya, desanya juga diberi seperti hanya sebuah titik saja. 700-an Pak penduduknya. Tapi ada hal unik di desa saya. Dari 700-an penduduknya itu lebih banyak perempuan. Mayoritas laki-lakinya itu semuanya itu adalah meninggalkan daerah, pedagang antar pulau. Mayoritas laki-lakinya. Mereka itu dengan perahunya membawa barang terutama kayu balok dari Maluku dibawa ke Flores. Pembangunan di kampungnya Pak Kepala Bapeda ini itu dibangun karena jasanya perahu-perahu dari Binongko itu yang bawa kayu dari Maluku ke Flores, NTT. Itu ya. Jadi
yang kenapa laki-laki yang pada usia kerja semuanya itu di luar daerah. Yang bertahan di Binongko itu, terutama di desa saya itu, paling tinggal kasih si masjid ataupun paling yang perangkat desa yang kebetulan laki-laki. Selain itu di luar. Yang bertahan di desa itu ya hanya perempuan. Di perempuan di desa HK, terutama di desa saya itu memiliki juga mata pencaharian sampingannya itu yang menunjang pekerjaan suami itu mereka sebagai pekebun. Mayoritas juga boleh dikata bahwa semua ibu-ibu di situ juga berkebun. Tapi waktu yang mereka gunakan untuk berkebun itu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Sementara dari selesai lohor sampai maghrib itu waktu kosong. Sebenarnya inilah dari awal sejak saya ketemu Pak Arhaman, saya menyampaikan bahwa saya terpikir bahwa waktu kosong inilah yang kemudian mungkin harus kita carikan aktivitas untuk ibu-ibu ini sehingga ini bisa dimanfaatkan waktu kosong itu. Hanya dari siang sampai malam. Saya waktu itu di kesempatan yang sama ini kan tahun kemarin saya juga diundang di sini hanya sebagai peserta. Saya menjadi kepala desa HK itu baru tahun kemarin. Baru kurang lebih 1 tahun lebih saya jadi kepala desa. Saya melihat ada beberapa potensi yang ada di desa saya itu terutama di bagian perkebunan. Itu yang paling menonjol itu adalah kebun pisang. Keunikannya kebun pisang di desa saya, karena kami Pulau Binongko itu pulau batu ya. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Binongko itu batu bertanah, tapi saya lebih pasnya menyebutnya batu berbatu, karena saya tidak temukan tanah. Yang ada itu batu. Dari gambar di awal tadi itu ada batu semua itu. Coba di awal itu batu semua. Pisangnya saya itu ditanam di celah-celah batu. Jadi semua pisang disimpan di celah-celah batu, kemudian ditutupi rumput dan kemudian berkembang. Ini peluang inilah yang saya coba sampaikan di kemarin bahwa kami itu ada potensi pisang, tapi kami mau apakan ini pisang? Ini hanya untuk kebutuhan lokal dimakan biasa saja. Alhamdulillah kemarin lewat teman-teman dari UI, terima kasih banyak Bu, karena UI telah datang sampai di Binongko dengan perjuangan yang luar biasa. Melatih ibu-ibu di sana untuk kemudian mengelola ini pisang menjadi yang lain. Maka waktu itu dikelola dalam bentuk keripik pisang. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan kemarin dan ini sudah berjalan. Kelompok ibu-ibu juga ini, hari ini kami telah tindak lanjuti dalam bentuk kami dari desa sudah SK-kan mereka menjadi salah satu pelaku UMKM yang ada di desa. Sehingga kami ke depan dari desa juga bisa mengintervensi lewat dana desa untuk kegiatan mereka. Terutama dari dana desa itu ada 20% untuk ketahanan pangan. Itu bisa kita untuk mendukung daripada kelompok ini. Banyak potensi sebenarnya yang juga mau saya sampaikan, tetapi karena waktu juga ini yang membatasi kita sehingga mungkin ini saja langkah awal, tapi intinya bahwa UI telah membantu kami, tapi yang kemudian yang hari ini perlu kami sampaikan bahwa tolong UI jangan tinggalkan kami di tengah jalan. Aduh. Jangan sampai kami sudah dibantu sampai habis itu dibiarkan. Nah, jadi saya mohon untuk kami tetap dijadikan sebagai desa binaan sampai bisa kami, ibu-ibu kami bisa berdaya, terutama bisa memanfaatkan waktu yang ada. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, luar biasa, kami terharu betapa perasaan jangan ditinggal oleh UI begitu ya. Saya mengalami Bu Warek, karena saya juga jalan-jalan ke wilayah Maluku Utara sebetulnya.
Dan kalau dengan NTT itu saya lewat Zoom Pak, ada desa Pemo namanya, berkali-kali mengundang saya lewat Zoom, kepala desanya, berharap dibantu untuk dijadikan desa wisata. Saya masih PR, bukan tidak meninggalkan atau tidak menghiraukan, tapi mencari ini Pak, apa namanya, vehicle untuk sampai ke sana, itu perlu sekali kolaborasi. Nanti kita akan membangun lagi mungkin Bu Erek dengan para stakeholder yang lebih besar lagi, terutama para pendukung dana, karena memang itu perlu pendanaan yang sangat kuat untuk ke wilayah di timur Indonesia. Tapi bahagia rasanya kita sudah menjadi Indonesia. Di wilayah barat ini pembangunan terlalu cepat, di sana harus lebih cepat lagi Pak Dirjen, dan kita siap ke sana Pak Dirjen sebetulnya. Begitu ya Bu Erek, pasukan Bu Erek luar biasa banyak sebetulnya. Nama Indonesia begitu membuat kita menjadi selalu terpanggil untuk diundang ke sana. Begitu ya Pak Rahman. Baik, mohon izin, waktu memang mengantarkan kita pada penghujung acara, sudah waktunya kita berpisah. Izinkan saya membacakan satu bait pantun, nggak mau kalah dari Pak Dirjen. Pak, menyusun pantun memakai rima, rima dibuat menjadi kisah. Tak terasa 1 jam kita bersama, kini tiba masa untuk berpisah. Saya Ade Solihat, moderator dari acara Talkshow ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan saat membawakan acara. Terima kasih kepada panitia, Ibu Warek, Pak Direktur. Semoga apa yang tadi diharapkan diucapkan, kalau dalam bahasa cinta itu gombal sebetulnya, tapi kita memang sering ingin digombali ya. Itu yang membuat kita menjadi ingin selalu bersama. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.